Orang-orang Yahudi mengharapkan atau percaya pada dua Mesias yang akan datang. Tetapi tidakkah hal itu menarik? Dengan apa yang kita ketahui dari Alkitab, nubuatan tentang antikristus dan nabi palsu. Juga perlu dicatat klaim rabi lain dalam bukunya. Ketika Anda melihat bangsa-bangsa menghasut satu sama lain, menantang satu sama lain, mengancam satu sama lain, bersiaplah untuk kedatangan Mesias. Sangat mirip dengan apa yang kita dengar dan ketahui dari perkataan Yesus dalam Matius 24 ayat 5-7. Itulah yang kita miliki dalam perjanjian baru. Perang, kabar perang, antikristus. Apa yang kita dengar di sini dari hukum dan tradisi orang-orang Yahudi menurut Talmud, itu adalah perang dan kabar tentang perang daripada Mesias yang mengarah pada apa yang mungkin menjadi bagian paling menarik dari video ini, yang merupakan rabi terkemuka yang telah dipuja di Israel selama beberapa tahun terakhir ini, Rabi Rav Shlomo Yehudah Yanuka. Dan rabi ini telah mendapatkan banyak ketenaran selama beberapa tahun terakhir ini. Dia sebenarnya dianggap sebagai Yanuka, yang merupakan orang yang sangat jarang ditemukan dalam generasi. Mereka mengatakan itu betapa jarangnya, bahwa beberapa akan muncul sekali setiap generasi, dan seseorang yang mengetahui Taurat dan memahami Taurat jauh melampaui orang lain. Ada kisah tentang dia yang hanya duduk di tembok barat atau tembok ratapan, berbicara tentang Taurat. Mereka mengisahkan bahwa dia melebur ke dalam dirinya sendiri dan hanya berbicara Taurat dengan begitu baik sehingga orang-orang menjadi terpesona pada pengajarannya dan apa yang dikatakannya. Sekarang saya tidak akan mengklaim bahwa orang ini adalah antikristus atau nabi palsu. Tetapi ketika siapapun muncul dengan menonjol dalam berbagai agama yang berbeda ini di seluruh dunia, bahkan jika seorang yang disebut Kristen akan bangkit muncul dan tidak hidup menurut Alkitab, dan tampak seolah-olah dia berpotensi memenuhi nubuat antikristus atau nabi palsu, kita perlu berhati-hati. Jadi saya tidak mengatakan bahwa dia adalah orang ini, tetapi siapapun yang kriterianya disebutkan seperti sebelumnya, mereka berpotensi untuk memenuhi nubuatan ini. Kemudian, apa yang aneh tentang orang ini adalah pertama, fakta bahwa dia adalah Yanuka, dan dia memiliki tingkat pemahaman yang mendalam tentang Taurat, serta videonya dari tahun 2021 di tembok barat. Pertama, saat dia sedang berjalan sampai ke tembok barat, dia benar-benar dikerumuni, dan publik berdesakan mencoba mendekatinya. Cukup aneh saja melihat publik terkagum-kagum dengan sosok seperti dia, hanya karena menjadi seorang rabi dan dia masih sangat muda. Dan itulah bagian dari hal Yanuka, bahwa dia sangat memahami Taurat dalam usianya yang muda. Dan ada foto dia di sini di tembok barat di bagian kecil, di mana biasanya itu dibuat untuk para rabi yang tingkatnya sudah sangat tinggi, yang biasanya sudah sangat tua, yang telah berada dalam ordo rabinik untuk waktu yang lama. Dan kemudian di sini mereka membiarkan orang ini, Rabi Rav Shlomo Yehudah, masuk. Dan di sini mereka membiarkan dia masuk ke bagian tembok barat ini, di mana biasanya mereka hanya mengizinkan para rabi yang sangat terkemuka masuk. Dan seperti yang Anda lihat, semua orang berada di sekitarnya, mengawasinya di tembok barat, berdoa di tembok barat. Dan Anda bahkan dapat melihat rabi lain datang dan mencium tangannya. Para rabi yang lebih terkemuka ini, para rabi yang lebih tua ini, menunjukkan rasa hormat mereka kepadanya. Jadi aneh saja melihat sosok muda seperti itu menjadi sangat menonjol. Kemudian tidak lama ini, pada tanggal 19 Oktober 2022, salah satu rabi paling terkemuka dari New York berkunjung ke Israel untuk pergi dan mengunjungi Yanuka dengan alasan ingin memberinya berkat. Maksud saya, orang-orang Israel mengharapkan seorang Mesias. Mereka mengharapkan orang ini datang dan menyelamatkan mereka. Dan orang ini akan mengejutkan dunia. Dan ketika Mesias Yahudi datang, dia akan memenuhi semua yang dicari orang-orang Yahudi. Jadi, sangat menarik untuk melihat ketika orang-orang Yahudi benar-benar memiliki seorang tokoh dalam komunitas Yahudi yang bangkit, memenuhi harapan mesianik potensial yang dicari oleh orang-orang Yahudi ini. Untuk membawa semuanya sampai pada kesimpulan,
Kita hanya perlu selalu melihat kembali ke teks Alkitabiah tentang apa yang kita tahu akan mereka lakukan pada akhirnya. Antikristus dan nabi palsu tentunya akan perlu memenuhi nubuatan Alkitabiah. Tanda-tanda palsu dan mujizat akan mengikuti mereka. Mereka akan menciptakan perdamaian, perjanjian yang pada akhirnya akan dilanggar. Antikristus akan mendorong tanda binatang yang akan menjadi angka dari namanya, yaitu 666. Tanda tersebut tidak akan menjadi kode tersembunyi. Dia akan terang-terangan melakukannya. Orang-orang harus membuat pilihan ini dengan rela. Baik antikristus ataupun nabi palsu akan sangat menentang kekristenan dan kepercayaan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Sekarang, kualitas-kualitas itu mungkin tidak akan muncul semuanya sekaligus. Jadi itu sebabnya ada baiknya kita mengawasi dan berwaspada ketika orang-orang menjadi terkenal dan menonjol seperti yang disebutkan sebelumnya. Kita harus selalu peka untuk benar-benar yakin siapa antikristus atau nabi palsu ketika mereka muncul. Tentunya harus didukung oleh Alkitab. Jadi sekali lagi, saya tidak mengatakan orang ini adalah antikristus atau nabi palsu. Tapi kita harus melihat tokoh-tokoh terkemuka ketika mereka bangkit. Jadi menurut Anda, siapakah antikristus itu? Menurut Anda, dari mana dia akan datang? Kapan menurutmu dia akan datang? Anda bisa memberikan komentar Anda di bawah.